sejahtera bagi kita semuanya. Saya juga mengucapkan selamat datang pada Ibu Sulis. Terima kasih untuk imannya. Lain kali bisa berkumpul bersama dengan kami. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baik, kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Judulnya adalah siapakah saya? Ya, ketika saya bertanya ini, tentu semua bisa jawab. Oh, nama saya ini, nama saya Isa, nama saya. Masing-masing bisa menyebutkan namanya, tapi nanti jangan dijawab dulu sekarang. Kita akan jawab nanti di akhir firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan buka sama-sama dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-24. Galatia pertama ayat yang ke-24. Galatia pertama ayat 24. Di layar juga ada ya. Jadi, dan sangat singkat sekali ayatnya. Dan mereka memuliakan Allah, dan mereka memuliakan Allah karena aku ya. Aku ini adalah Rasul Paulus ya. Kalau kita lihat latar belakang dari ayat ini, sebetulnya surat Galatia adalah surat yang tidak disukai oleh banyak orang. Karena surat ini adalah surat yang sangat keras. Surat ini adalah berupa teguran atau kritikan ya. Kalau kita lihat saat ini juga banyak orang tidak suka ditegur, tidak suka dikritik gitu. Meskipun alasannya kritik itu membangun, tapi faktanya kadang-kadang kritik itu mungkin kita anggap sebagai hal yang menyakitkan ya. Oleh karena itu Rasul Paulus menulis surat ini sebagai kritikan terhadap jemaat di Galatia. Mengapa Paulus bisa mengkritik jemaat ini ya? Seperti kita tahu bahwa jemaat di Galatia ya, itu adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus ketika merintis jemaat, mendirikan jemaat, dia nggak langsung mengembalakan jemaat itu terus selamanya, dia pindah lagi. Setelah jemaat ini ada, diserahkan kepada siapa? Timotius, Titus ya. Jadi diserahkan kepada orang lain. Nah, yang membuat kesedihan dari Rasul Paulus adalah beberapa waktu nggak lama Paulus meninggalkan jemaat Galatia. Nah, dalam waktu yang singkat itu jemaat terpengaruh dengan ajaran yang dibawa oleh penganut Yudaisme ya. Ini adalah orang-orang Yahudi yang mengajarkan tentang Taurat. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang rohani karena mereka tahu Taurat. Tetapi yang diajarkan oleh Paulus berbeda. Paulus mengajarkan bahwa pada waktu itu ada orang-orang Yahudi yang memfitnah Paulus dengan menyebarkan hoax. Jadi pada zaman itu juga sudah ada hoax ya, nggak zaman sekarang aja. Menyebarkan hoax soal kerasulan Paulus. Mereka meragukan kerasulan Paulus karena latar belakang Paulus ya. Dengan tujuan adalah supaya jemaat menjadi ragu-ragu, menjadi bimbang dan tidak percaya kepada berita yang sudah disampaikan oleh Paulus kepada jemaat. Karena berita yang Paulus sampaikan berbeda dengan yang disampaikan oleh para rabi Yahudi, orang-orang Yahudi yang mengajarkan tentang Taurat. Kalau kita baca di dalam Galatia 1 ayat 1 sampai 5, nanti baca di rumah saja, bagaimana latar belakang Paulus. Paulus adalah seorang pembenci pengikut Kristus. Jadi semua orang yang mengikuti Kristus dibenci banget sama Paulus, dikejar-kejar. Dia juga menghujat nama Yesus, dia juga penganiaya Injil, dia juga mengejar dan membunuh pengikut Yesus. Karena dianggap berdasarkan kepercayaannya yang lama, yaitu Yahudi, ketika Paulus mengejar dan membunuh pengikut Yesus, dianggap sebagai ibadah. Mereka anggap sebagai ibadah. Ini latar belakang Paulus. Tetapi begitu dia bertemu dengan Yesus, ada satu perubahan yang luar biasa. Dia dari pembenci Kristus, dia menjadi pembela orang Kristen. Dia dari penghujat nama Yesus, dia memperjuangkan nama Yesus. Dia memberitakan Injil. Dia juga kejar-kejar. Kalau dulu dia mengejar-kejar, sekarang kembalikan, dia dikejar-kejar oleh orang Yahudi, oleh ahli-ahli Taurat, dikejar-kejar dia. Karena dianggap memberitakan hal yang sesat, dianggap sama mereka. Dan Paulus juga mengalami banyak penderitaan. Jadi ketika Paulus bertemu dengan Yesus,
malah kondisinya semakin parah. Bukan enak kalau dulu dia berkuasa, dia bisa melakukan apa saja, tapi sejak dia bertemu Yesus, dia banyak alami penderitaan. Inilah yang membuat Paulus dengan sangat keras mengkritik. Kamu sudah saya berikan pengajaran bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus melalui iman. Ya. Nah, kalau di dalam Galatia pasal yang pertama ayat ke-15, bagaimana Paulus katakan bahwa Paulus itu dipilih sejak dalam kandungan, ya. Di sana dikatakan bahwa Paulus menegaskan bahwa dalam pasal ini Paulus juga menegaskan bahwa dia akan menjadi rasul bukan oleh manusia atau 12 rasul Tuhan Yesus, bukan. Dari kata pembuka salam dalam ayat yang pertama, dengan tegas Paulus jelaskan siapa dirinya. Dikatakan bahwa aku dipilih oleh Yesus sendiri. Jadi kalau kita melihat masa lalunya yang seperti itu tadi, ya, masa lalu yang seperti itu tadi, mengejar-ngejar orang-orang yang percaya pada Yesus. Kalau sekarang dia menjadi percaya, malah sebaliknya dia harus dikejar-kejar. Kalau itu bukan karena dipilih oleh Yesus, itu tidak mungkin. Itu adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, Paulus tekankan di sini bahwa Paulus diangkat bukan oleh manusia, bukan oleh rasul-rasul yang lain, bukan, tapi oleh Yesus sendiri. Di dalam Galatia pasal yang pertama ayat ke-15 dikatakan seperti itu. Kita akan lihat ajaran Yudaisme itu adalah ajaran yang seperti apa. Itu adalah ajaran tentang keselamatan plus, ya, keselamatan dengan ditambah. Jadi keselamatan percaya Yesus, oke, tapi harus ditambah dengan melakukan hukum Taurat atau hukum-hukum Yahudi. Nah, ini yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita melihat ya kehidupan Paulus, ya, ketika dia bertemu dengan Yesus di Damsyik, ya, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju ke Damsyik. Sementara sebelum bertobat, dia menangkap para pengikut Tuhan Yesus. Tapi setelah bertobat, dia sangat giat memberitakan Injil. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, firman Allah mencatat matanya tidak dapat melihat selama 3 hari. Dan setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ini kondisinya. Dan akhirnya Yesus menyuruh Ananias untuk menemuinya agar matanya dapat melihat kembali. Jadi Tuhan menyuruh Ananias, orang hamba Tuhan, untuk bertemu dengan Paulus dan menyembuhkan Paulus. Ananias awalnya dia ragu-ragu, bener gak ya? Wah, orang ini terkenal dengan kejahatan yang luar biasa. Tetapi Ananias taat. Ananias datang dan akhirnya Paulus dipulihkan. Sesuatu yang luar biasa. Kalau kita baca dalam Roma 10 ayat 3-5, Roma 10 ayat 3-5, di sana dikatakan Roma 10 ayat 3-5 dikatakan seperti ini. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya, ya. Jadi hukum Taurat, Musa katakan kalau orang itu bisa memenuhi semua hukum Taurat, dia akan diselamatkan. Tetapi faktanya ini tidak bisa. Tidak bisa seorang pun yang bisa melakukan sepenuhnya dengan sempurna hukum Taurat. Gak bisa. Satu saja tidak dilakukan, batal semua. Ini adalah hukumnya Yahudi, Taurat. Sangat berat. Oleh karena itu Paulus tegaskan bahwa orang yang mengajarkan seperti itu adalah penyesat. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Cukup percaya Yesus saja selamat. Tidak perlu ditambah-tambah dengan melakukan hukum Taurat, karena sampai kapanpun tidak akan mampu, ya. Kalau di dalam firman Allah yang hidup di dalam ayat 5 dikatakan, karena Musa menulis bahwa seseorang baru dapat diselamatkan jika ia benar-benar sempurna dan dapat bertahan terhadap cobaan seumur hidupnya. Seumur hidupnya dari kecil sampai dia meninggal. Kalau dia bisa bertahan terus, tidak berdosa, tidak melakukan dosa, atau tidak
bisa melakukan hukum Taurat, maka dianggap itu dia bisa dikatakan hidupnya serta tidak pernah berbuat dosa, itu berarti dia bisa selamat. Nah, ya. Jadi ketika mereka bisa benar-benar sempurna melakukan hukum Taurat dari akhir misalnya sampai dia mati, dia selamat. Dan Paulus tekankan bahwa ini tidak benar. Paulus tegaskan bahwa mereka adalah penyesat. Siapapun juga yang memberitakan Injil bahwa percaya Yesus plus perbuatan baik, itu semua adalah sesat. Kalau toh ada malaikat yang memberitakan Injil seperti ini, itu adalah penyesat. Termasuk Paulus sendiri, seandainya dia memberitakan Injil yang berbeda dengan yang pernah dia sampaikan, dia juga dianggap penyesat dan dia terkutuk. Ya. Paulus sangat gigih dalam mempertahankan kemurnian Injil. Injil yang diberitakan Paulus adalah Injil yang murni. Ya. Berita yang disampaikan oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 8-11. Ini tadi ajaran Yudaisme, keselamatan diperoleh dengan percaya Yesus dan melakukan Taurat, dan ini tidak benar. Dan Galatia 1:6-8 Paulus menegaskan bahwa mereka yang memberitakan Injil lain adalah penyesat. Jadi mereka yang memberitakan Injil yang lain adalah penyesat. Roma 10 ayat 8-11 saya akan bacakan dalam terjemahan Firman Allah yang hidup. Ini dikatakan bahasanya lebih bisa kita mengerti. Dikatakan Roma 10 ayat 8-11. Sebab keselamatan yang datang karena iman kepada Kristus, yaitu keselamatan yang kami beritakan, dapat kita peroleh dengan mudah. Sebenarnya keselamatan itu berada dekat sekali, sedekat hati dan mulut kita sendiri. Sebab jika dengan mulut saudara mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan saudara, dan dalam hati saudara percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka saudara akan diselamatkan. Amin. Sebab dengan percaya dalam hati orang dibenarkan di hadapan Allah, dan dengan mulutnya ia mengakui imannya serta meneguhkan keselamatannya. Karena kitab suci mengatakan kepada kita bahwa tidak seorang pun yang percaya kepada Kristus akan dikecewakan. Amin. Jadi hanya percaya saja kepada Yesus pasti dijamin masuk surga, dijamin pasti selamat. Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia tidak mau menyenangkan manusia. Dia tidak mau menyenangkan hanya manusia. Dia lebih memperhatikan hubungan baiknya dengan Allah. Ya. Jadi Paulus gak peduli. Paulus sangat gigih dalam memberitakan kemurnian Injil. Jadi artinya apapun yang Injil katakan, itu yang dia beritakan. Jadi gak peduli orang itu senang apa enggak. Ya. Tapi faktanya firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, dikatakan siapa yang percaya kepada Yesus itu tidak akan dikecewakan. Kalau firman Allah itu berasal dari Allah, maka Injil itu adalah otoritas tertinggi. Jadi sudah yang tertinggi, tidak ada lagi otoritas di atasnya selain dari Injil Yesus itu, keselamatan itu. Paulus hanya memperhatikan Injil dan dia tidak mau mengabaikan atau dia tidak mau mengutamakan kesenangan orang. Jadi orang itu senang nggak senang, dia tetap keras, dia tetap memberitakan kebenaran Injil. Ya. Bagi Paulus menyenangkan manusia itu dengan menyesuaikan berita yang disampaikan dengan keinginan mereka, berarti dia tidak konsisten. Dia tidak sungguh-sungguh dengan kedudukannya sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, Paulus hanya dapat memperkenalkan Injil Kristus saja. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Karena Injil itu bukan berasal dari dirinya atau orang lain, tapi pernyataan Yesus Kristus. Makanya punya otoritas yang tertinggi. Oleh karena itu tidak layak atau layakkah kita mempertanyakan lagi apakah benar Injil itu, apakah benar keselamatan itu ada dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya jemaat melihat keberanian Paulus dalam memberitakan Injil, keberanian Paulus dalam menegur mereka ketika mereka salah, ditegur. Dan ketika si dan jemaat melihat penderitaan Paulus, ketika Paulus memberitakan Injil, maka tidak mudah hidupnya. Dia harus alami banyak aniaya, banyak penderitaan. Menghadapi tantangannya adalah dia harus rela mati sewaktu-waktu. Ya. Dia di penjara dikatakan, tapi di penjara pun mereka
mereka melihat bagaimana iman dari Paulus sangat teguh. Oleh karena itu tadi di dalam pasal pertama 24 tadi kita lihat mereka, artinya sidang jemaat itu memuliakan Allah. Karena apa? Melihat, bukan memuliakan Paulus, oh Paulus itu hebat ya, tidak. Tapi justru sidang jemaat memuliakan Allah ketika melihat kehidupan dari Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ada lagi contoh di dalam Daniel. Kita contoh Daniel. Daniel itu menjadi terang, bukan di dalam gereja. Kalau kita melihat di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 27, ya, saya akan bacakan. Daniel 6 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal, yang untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Ini adalah pernyataan Raja Darius. Bagaimana Raja Darius katakan, mulai saat ini di bawah kekuasaanmu seluruhnya harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Bayangin, bukan satu orang, bukan satu kota, tapi seluruh satu negara kekuasaannya Raja Darius. Dikatakan bahwa semua harus menyembah Allahnya Daniel. Mengapa Raja Darius memerintahkan ke seluruh kerajaannya untuk menyembah kepada Allahnya Daniel? Kenapa? Raja Darius melihat bagaimana kehidupan Daniel, ya. Daniel, kalau kita melihat bagaimana imannya itu tidak tergoyahkan, ya. Ini ketika Raja Darius ketika itu melihat bagaimana ketika Daniel dimasukkan ke dalam penjara, tapi kita melihat bahwa Daniel tidak celaka sedikit pun, tapi semuanya utuh. Malah yang tidak bisa tidur adalah rajanya. Daniel bisa tidur enak, tapi raja nggak bisa, karena raja sangat mengasihi Daniel. Tetapi karena hasutan orang-orang yang tidak senang dengan Daniel, akhirnya Daniel harus masuk lubang singa. Tetapi Tuhan menyatakan kuasa yang luar biasa. Kita lihat kehidupan Daniel. Daniel 1 ayat ke-8, bagaimana imannya tidak tergoyahkan. Dia tidak mau menajiskan diri. Dalam Daniel 1 ayat ke-8 dikatakan, kalau semua dikasih makanan, ya enak-enak makanan raja, semua orang mau. Tapi Daniel dan teman-temannya tidak mau menajiskan, karena pada zaman itu semua makanan raja itu dipersembahkan kepada berhala dulu. Daniel tahu, Daniel sudah diajarkan bahwa tidak boleh makan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan Daniel taat. Pada waktu Daniel di mana? Di pembuangan. Di pembuangan nggak ada orang yang lihat, nggak ada orang yang tahu, tapi ajaran itu tertanam di dalam dirinya, sehingga dia bertekad dia tidak mau menajiskan dirinya. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam Daniel pasal 16-10, dia tetap berdoa ketika ada ancaman, ya. Kemudian dalam pekerjaannya Daniel seperti apa? Kalau Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, Daniel 6 ayat yang ke-5, saya bacakan. Daniel 6 ayat ke-5 dikatakan, maka berkatalah orang-orang itu adalah orang yang tidak senang dengan Daniel, ya. Dia katakan, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Jadi istilahnya cari-cari kesalahan Daniel itu nggak ada, di pekerjaannya itu nggak ada, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Jadi sebetulnya dalam pekerjaan dia juga sangat sempurna, dalam ibadah juga sangat sempurna. Tapi karena teman-temannya ini tidak senang, iri hati kepada Daniel, akhirnya dia menghasut raja. Dia menghadap raja, katakan seolah menyembah raja, engkau adalah segala-galanya. Jadi bikinlah peraturan, ya. Ini untuk jebakan backdoor kepada Daniel. Tapi Daniel, ketika Daniel mendengar ancaman itu,
ketika diputuskan bahwa di seluruh negeri tidak boleh meminta pertolongan kepada siapapun kecuali kepada raja. Dan ketika Daniel mendengar ini, dikatakan Daniel tetap pulang, dia tetap berdoa menghadap Yerusalem. Zaman itu ibadah di Yerusalem. Dia menghadap ke sana, berdoa 1 hari 3 kali. Karena orang Yahudi ada jam-jam doa 3 kali sehari, mereka harus berdoa. Nah, itu Daniel lakukan. Walaupun ancamannya adalah dia harus mati, tetapi dia memegang ini. Dia tetap teguh imannya, ya. Ibadahnya, ketaatannya juga totalitas. Dia berdoa sesuai dengan aturannya. Di dalam Daniel 6 ayat 6 dan 10 dikatakan, kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanmu. Manis banget omongannya, ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, ayat 10, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ketika ancaman itu ada, dia nggak peduli, dia tetap berdoa. 3 kali dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyembah kepada Tuhan. Imannya tidak tergoyah, ibadahnya totalitas, imannya tidak tergoyahkan. Itulah Daniel. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, apakah Allah sudah dimuliakan melalui kehidupan saya?